Letak Taman Eden itu ialah di dalam sorga. Oh, di Nah, sorga. sorganya sorga yang ada di bumi. Sorga di bumi gitu benar loh. Nah, jadi manifestasi sorga yang sekarang ini, sorga yang sekarang ini, iya pada zaman itu ya ada di bumi ini sorga itu, Mai. Namanya kan Tuhan, Mai. Tuhan yang punya kedaulatan. Tuhan yang pemilik keseluruhannya. Ya Tuhanlah yang menciptakan itu sebagaimana maunya Tuhan kan. Menciptakan itu kan semua seisi ada di dunia ini kan miliknya Tuhan. Tuhan kan yang menciptakan. Jadi pada saat kita menyelami dengan akal pikiran kita, Mai, itu tidak masuk akal bagi pikiran kita. Paham nggak maksud ibu? Paham maksud ibu. Nah, kita pikir pakai akal pikiran kita itu nggak masuk akal. Tapi itulah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan tuh karena begini, Mai. Nih oke, Taman Eden itu ada di dalam sorga. Betul dia ada dalam sorga. Karena Taman Eden itu suasana sorga, Mai. Paham? Pada zamannya waktu itu ada sorga di bumi ini. Ada. Makanya kan ada doa Bapak kami. Bapa kami yang ada di sorga, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi di sorga ini bisa ada kerajaan sorga, bisa ada suasana sorga itu. Sebagaimana di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Dia bilang, Mai. Iya. Paham? Nah, betul Maya bilang kalau Taman Eden itu ada di dalam sorga. Karena Taman Eden itu memang suasana sorga. Sorga berada saat ini, ya, selain di bumi ini, di tingkat ketiga sana, sebagaimana di dalam firman Tuhan berkata, bahwa Firdaus, dengar, bahwa Firdaus dan sorga itu ada di saat ini, paham enggak? Jadi yang namanya Taman Eden itu, Mai, namanya Tuhan yang punya, dia yang pemiliknya, ya dialah yang atur semuanya. Iya. Ini contoh nih, pada waktu itu kisahnya bahwa Taman Eden ini ada di bumi ini. Nah, yang dikatakan ada di dalam sorga, karena di bumi ini ada suasana sorga. Iya. Ada sorga saat itu. Jadi kan setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, iya. Jadi sorga itu nggak boleh dicemari oleh dosa, oleh kejahatan. Lalulah kan Tuhan ambil alih, sis. Tuhan ambil alih lagi sorga itu dengan caranya Tuhan yang tidak masuk akal menurut pikiran kita manusia. Iya. Jadi sorga itu sampai sekarang ada sorga itu. Yang nantinya akan diturunkan Tuhan ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Jadi di sorga itulah adanya Taman Eden, adanya pohon kehidupan, adanya Firdaus. Oh, begitu. Paham dah, sis? Paham. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan bahwa Firdaus atau sorga ketiga itu yaitu tingkat yang ketiga. Di dalam Efesus 4 ayat 10 dan di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Nah, jadi di dalam ayat firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Firdaus ya sorga, sorga ya Firdaus yang ada di tingkat ketiga. Jadi nggak usah lagi kita bingung. Sorga itu apa samakah sama Firdaus? Firdaus itu apa sama dengan sorga? Jadi semua firman Tuhan sudah jelas di sini. Memberitahu Firdaus ya sorga, sorga ya Firdaus yang ada di tingkat ketiga. Memang ada pandangan orang lain mengatakan kalau Firdaus itu di tingkat yang ketujuh. Namun menurut Alkitab menyampaikan di sini tingkat yang ketiga. Lalu di dalam Lukas 23 ayat 43, Wahyu 2 ayat 7 dan 2 Korintus 12 ayat 4 itu juga menjelaskan mengenai Firdaus. Hanya saja di ketiga ayat ini tidak diberitahu, tidak dituliskan di situ ada langit ketiga atau tingkat ketiga. Sekalipun di dalam 3 ayat ini tidak ada tertulis di apakah itu bukan dikatakan sorga, apakah itu bukan dikatakan Firdaus, ya tetap dikatakan Firdaus, juga dikatakan sorga. Itu sekalipun di dalam 3 ayat ini tadi tidak mengatakan, tidak menuliskan tingkat ketiga atau langit ketiga yang ada tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 4 ayat 2 sampai 4 itu dan di Efesus 4 ayat 10 itu. Hanya saja di setiap ayat itu ditulis dengan kata yang berbeda-beda. Semisal di ayat Lukas, di situ di ayat Lukas ditulis Firdaus. Di ayat yang lainnya ditulis sorga.
Namun maksudnya sama. Hanya kembali kepada ketajaman roh kita aja yang untuk kita memahami. Kita mendapatkan rema, mendapatkan wahyu untuk kita bisa mengerti dari setiap ayat per ayat yang diberitahu itu. Nah, jadi kita melihat juga kalau di dalam perjanjian lama yang dikatakan Firdaus adalah yaitu merujuk pada Taman Eden. Jadi Firdaus itu nama lain dari Taman Eden yang nanti akan berada di Yerusalem baru, di mana di sana terdapat pohon kehidupan. Ketika Adam dan Hawa sebelum berdosa, pohon tersebut berada di Taman Eden. Dan Yerusalem baru adalah sorga yang turun ke bumi, pindah ke bumi yang baru dan langit yang baru, dan terdapat Firdaus di sana. Jadi kita nggak usah bingung lagi. Ada di bumi Taman Eden, ada di sorga. Yang mana yang sebenarnya? Sampai sekarang pun, sampai Tuhan datang pun menjemput kita, tidak pernah kita mendapatkan jawaban itu. Lalunya selalu bingung kita. Nah, jadi di dalam perjanjian lama yang dikatakan Firdaus merujuk pada Taman Eden, di mana tempat pertama manusia Adam dan Hawa tinggal, iya Taman Eden yang ada di bumi. Cerita di dalam Kejadian 2 itu. Yang ada di bumi ini ada Taman Eden. Taman Eden itu suasananya sorga, di mana nantinya Taman Eden ini akan selama-lamanya ada. Pada saat nanti kita, ketika kita sudah diangkat, kita sudah kembali tinggal di sorga. Di sorga itu ada Firdaus, di sorga ada Taman Eden. Nah, sorga itulah nanti yang akan Tuhan pindahkan ke bumi baru, langit baru, Yerusalem baru yang Tuhan pulihkan nanti. Bumi langit ini yang Tuhan akan pulihkan untuk selama-lamanya kekal. Kita diam di sana. Jadi seperti itu sis ya. Satu ayat saja yang mendukung di dalam firman Tuhan ini, yaitu sudah akurat sekali sis. Sekalipun hanya satu ayat, contoh sebagaimana yang Ibu sampaikan di awal tadi mengenai Firdaus atau sorga itu berada di tingkat ketiga atau sorga ketiga, yang hanya tertulis hanya ada di dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4 semisal begitu. Lalu yang 3 ayat ini tadi di dalam Lukas, Wahyu, di dalam 2 Korintus tadi tidak ada dia menyebutkan sorga tingkat ketiganya, tidak ada, hanya dia menjelaskan Firdaus di situ. Nah, sekalipun seperti itu sudah akurat sekali firman Tuhan. Lah, kalau tidak akurat berarti bukan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kitab baik itu dari kitab Kejadian, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kalau memang itu isi firman Tuhan, walaupun hanya satu ayat untuk menjelaskannya, itu pengertiannya itu luas. Tidak terbatas. Hikmat Tuhan itu tidak terbatas. Wahyu Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan ruang waktu. Tidak bisa dibatasi. Dari satu ayat saja itu Tuhan menyingkapkan rahasianya. Pewahyuan Tuhan itu luas sekali. Sangat akurat sekali. Jadi bukan masalah kita, itu kan di Perjanjian Lama. Ini kan di Perjanjian Baru. Jadi tidak perlu lagi kita mempermasalahkan dia di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, atau hanya karena satu ayat saja yang mendukung lalu tidak akurat. Kalau tidak akurat, untuk apa ada tertulis firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab? Sedangkan pedoman kita adalah Alkitab yang harus kita baca, kita renungkan. Sehingga dari satu ayat saja kita baca, itu akan memunculkan wahyu Tuhan yang tidak terbatas. Kan seperti itu. Jangan lagi kaget. Loh, kok aku baru dengar ya? Ternyata Taman Eden itu ada di bumi, bukankah di sorga ya? Ya betul, sis Mai sampaikan tadi, Taman Eden itu ada di sorga. Ya karena Taman Eden itu memang suasana sorga. Sebagaimana yang ada di dalam kitab Wahyu. Ada pohon kehidupan, ada aliran-aliran sungai yang jernih seperti kristal. Nah, kalau mau pengen kita ketemu Taman Eden yang waktu ada di bumi ini, tempat tinggalnya Adam dan Hawa, ya makanya kita membuka jalan kita dalam hadirat Tuhan. Karena Taman Eden, sorga itu, Firdaus itu tidak bisa ada dosa, tidak bisa ada kejahatan di dalamnya. Dia suci, dia penuh kemuliaan Tuhan. Makanya di sorga pun tidak ada matahari. Namun bagaimana untuk menyinari kita? Ya sinar kehidupannya dari Tuhan itu sendiri, sinar kemuliaan Tuhan yang membuat terang di dalam sorga itu. Iya sis. Ya.
Nah, nanti pada saat kita memasuki 1000 tahun damai, pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, orang-orang kudus, orang-orang mempelai Kristus, gereja-gereja Tuhan yang sudah lebih dulu meninggal dari kita, yang saat ini saat ini rohnya sudah ada di Firdaus sana, ada di sorga sana, kita bilangnya sana ya. Tapi belum bersama tubuhnya masih ada di kuburan sekarang ini. Paham? Nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, atau nanti pengangkatan kebangkitan di awal sebelum memasuki era antikris itu, Tuhan bangkitkan, terbukalah kuburan itu. Makanya tubuhnya nanti langsung sekejap mata Tuhan ubah dengan menggunakan tubuh kemuliaan dan menjadi satu dengan tubuh jiwa. Ketika itu tubuh dan roh jiwanya sudah menjadi satu menggunakan tubuh kemuliaan, barulah dia menghadap tahta pengadilan Kristus untuk diadili. Oh gitu. Paham dah, sis? Paham sih. Jadi mau bagaimanapun kita mau cari Taman Eden, di mana ya Taman Eden dulu itu? Kalau kita cari di bumi ini, ya kita nggak akan ketemu itu. Kalau kita mau ketemu, ciptakanlah itu, sorga itu ada di dalam hidup kita. Ciptakanlah sorga itu di dalam rumah tangga kita. Itulah dikatakan Taman Eden. Taman Eden bener lah. Ciptakanlah itu sorga, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Ya kitalah yang menciptakan sorga itu, ada di kehidupan kita, ada di rumah kita, ada di dunia, ada di bumi ini. Itulah yang dikatakan Taman Eden. Taman Eden. Jadi suasana sorga itu nanti waktu adanya Taman Eden itu, yaitu kita ciptakan itu. Dan juga itu kan Taman Eden, sorga yang adanya sekarang di dunia, di bumi ini. Nah, nanti setelah kita sudah selesai tinggal di bumi ini, kita akan menemukan Taman Eden itu, dan kita akan menemukan suasana sorga itu kembali pada saat kita diangkat oleh Tuhan. Paham, sis? Pada saat Tuhan angkat kita nanti ke sorga yang di sananya nanti, setelah selesai kita berada di bumi ini, lalulah kita tinggal di sana, di sorga, di suasana Taman Eden itu kita akan nikmati lagi pada saat kita sudah menerima keselamatan. Oh, begitu. Itu maksudnya, Mai. Kekal selama-lamanya kita menikmati. Jadi akan kita tahu, disitulah ternyata suasana sorga, suasana Taman Eden tuh ya di situ. Nah, nanti Tuhan pindahkan lagi, semua ada ayat firman Tuhannya itu. Tuhan pindahkan nanti itu ke bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Kita menduduki, memerintah bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya di sana, sis. Paham dah, sis? Paham. Nah, makanya kita, Mai, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kita bisa memahami, dikasih rema, dikasih hikmat, dikasih pewahyuan oleh Tuhan. Untuk kita bisa mengerti dari setiap teks firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu, sehingga kita diberikan, disingkapkan pewahyuan itu oleh Tuhan, sehingga kita tidak menjadi bingung. Terus penyingkapan pewahyuan yang Tuhan sampaikan untuk kita memahami isi teks firman Tuhan itu, sis. Paham? Paham. Gitu, supaya kita tidak menjadi terombang-ambing pengajaran itu. Akhirnya menimbulkan kita emosi, jengkel, karena kita tidak paham. Bingung kita, jadi kesel, jengkel. Yang mana sih sebenarnya ajaran ini, pengajaran ini yang benar, yang mana sih? Intinya nih, diri kita harus kita membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan nanti menyingkapkan, sis, ya, memberikan pewahyuan, hikmat, rema. Kita mengerti dari isi firman Tuhan itu. Ngerti enggak? Ngerti, Ibu Mariana. Ya, sis? Iya. Betul, Maya bilang tadi Taman Eden itu ada di dalam sorga. Iya, karena Taman Eden itu ya memang suasana sorga yang saat ini, sorga yang akan datang. Maksud Ibu nanti sorga yang akan datang setelah kita selesai ada di dunia ini, kita akan menduduki di sana. Ya, suasana Taman Eden itu nanti ada di sana. Nah, namanya Tuhan itu kan ya luar biasa ya. Dia yang empunya si isi dunia ini. Ya, dia mau saat itu sekejap pindah-pindah. Dia taruh mau di mana, dia letakkan di mana ke sorga itu. Ya, suka Tuhan kan? Ya. Ini contoh begini. Contoh ya. Pada waktu kita diangkat oleh Tuhan dengan sekejap mata, bahwa dia waktu itu nanti dia datang hanya sebatas di awan-awan. Dia belum menginjakan kakinya di Bukit Jaiton, di bumi ini, sis. Nah,
terus kita menggunakan tubuh kemuliaan. Lah bagaimana kalau kita pikir dengan akal pikiran manusia kita? Otomatis kan kita aneh, heran kita berpikir. Kalau kita tidak memahami firman Tuhan itu, kita tidak mendapatkan pewahyuan itu dari Tuhan, kita akan menjadi bingung. Ya kayak apa kita diangkat sekejap mata menggunakan tubuh kemuliaan? Gimana? Misalkan kita berada dalam ruangan, contoh. Bagaimana kita bisa terangkat sedangkan di atas kita ada pelapon, ada tembok, dinding kiri kanan misalnya. Nah kalau kita berpikir nih dengan akal pikiran manusia kita, nggak sampai cara kita berpikir begitu, Mai. Nih, masa sih? Kan di atas ada pelapon. Ya karena kita menggunakan tubuh kemuliaan itu, cara Tuhan, kekuasaan Tuhan kan, paham nggak, Mai? Kok bisa tembus kita, bisa sampai dibawa ke sorga sana? Bisa ketemu Tuhan Yesus di angkasa. Baju kita ketinggalan, tas kita ketinggalan, semua harta benda kekayaan kita ketinggalan semua yang ada di dunia ini. Ya karena itu mulia, sis. Kemuliaan Tuhan. Yang tidak menyatu lagi dengan darah dan daging, dengan dosa, kedagingan. Jadi menggunakan tubuh kemuliaan. Sebagaimana Kristus gunakan itu sewaktu Tuhan Yesus juga mati, disalib, dibangkitkan. Itulah yang kita gunakan juga. Paham, sis? Nah itu kalau kita mikir dengan akal pikiran logika kita, mesti kan sesuatu yang nggak masuk akal. Makanya kenapa, Mai, pentingnya kita itu dalam hadirat Tuhan, ya dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menyingkapkan, memberikan pewahyuan bagi kita. Rahasia Tuhan itu dia akan singkapkan, sehingga kita akan mengerti dan memahami. Bukannya kita menjadi kesal marah karena kita tidak paham. Lalu kita terombang-ambing dengan banyaknya pengajaran. Yang satu berkata begini, yang si A berkata begini, yang sana berkata begini. Yang mana yang sebenarnya? Padahal Alkitab kan satu. Tapi kenapa kok jadi berantem? Ya ampun. Akhirnya kan kita jadi ikut-ikutan juga, jadi bingung, pusing kita. Iya kan, akhirnya jadi teradu domba. Si A dan si B teradu domba, hamba Tuhan ini dan itu teradu domba, saling serang misalkan, saling sesat menyesat lalunya. Kan akhirnya jadi begitu, sis. Intinya kita nggak usah ikut-ikutan, nggak usah pusing dengan hal-hal yang begitu. Intinya ini loh, diri kita ini loh. Kita harus punya kerinduan yang besar untuk kita menyelidiki, mencari tahu sebenarnya ayat firman Tuhan. Misal contoh, kalau dalam satu ayat firman Tuhan itu, sis, membuat kita itu jadi bingung, sehingga dari banyaknya orang, dari banyaknya misalkan hamba-hamba Tuhan memberikan pemahaman dan pengertian, masing-masing orang diberikan hikmat wahyu kepada masing-masing itu, sis. Cara menyampaikannya juga berbeda dengan si A, si B. Setelah dia selidiki dari satu ayat itu. Nah, kita yang mendengarkannya ini, sis, jangan kita menjadi bingung untuk mendengarkan loh. Kenapa si A begini ya? Kenapa si B menyampaikan begitu ya? Padahal Alkitabnya sama. Akhirnya kita yang jadi nggak dapat jawaban dari situ. Itu, sis. Ya, makanya kita pun harus dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kita peka untuk membedakan pengajaran, membedakan roh itu, sis. Paham nggak, sis? Paham. Itu pentingnya. Bukan cuma kita memahami firman Tuhan itu hanya untuk sebatas pengetahuan kita, sis. Semacam kita membaca misalnya buku majalah atau kita membaca koran. Kita baca lewat begitu saja tanpa kita mendapat wahyu rema. Nah, Alkitab ini kita nggak bisa samakan dengan kita membaca koran, majalah, novel. Novel bener lah. Iya. Novel ya, novel. Isi firman Tuhan ini memang betul-betul hubungan kedekatan kita dengan Tuhan yang dipenuhi urapan Roh Kudus. Penuh dengan urapan dari Roh Kudus itu, dipenuhi Roh Allah kita, sehingga nanti ada penyingkapan wahyu. Kita akan memahami dan kita akan paham dari setiap isi teks firman Tuhan, sehingga itu tidak menimbulkan jadi pertengkaran, jadi keributan, lalu saling berdebat. Padahal Alkitabnya satu aja, semua diambil dari dalam isi Alkitab itu, pembahasan kita yang kita sampaikan. Lalu endingnya nanti bingung sebagai dombanya mengikut yang mana gitu loh. Kalau kita hanya sebatas nih, kita pahami Taman Eden itu ada di sorga, tapi sebatas itu aja, stop. Kita tidak paham selanjutnya bagaimana kisahnya.
cuma kita sebatas tahu Taman Eden ada di sorga, atau juga kita hanya sebatas Taman Eden adanya di bumi. Hanya sebatas itu yang kita pahami misalkan. Akhirnya kan itu jadi debat-debat. Yang satu ngotot ngomong ada di sorga, yang satu ngotot ngomong ada di bumi ini. Gitu. Lalu saling serang, saling debat kan. Sebatas dia tahu, ya memang betul di dalam kitab Kejadian Taman Eden itu ada di bumi ini waktu itu. Tapi kan Taman Eden itu kan suasana di dalamnya kan suasana sorga yang kudus, yang suci, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itulah sorga yang ada di Taman Eden itu, yang waktu ada di bumi ini. Nah, yang sorga sekarang pun yang nanti kita akan ke sana itu setelah kita selesai di bumi ini, yaitu suasana Taman Eden ya ada di sorga itu. Gitu. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kan Taman Eden nggak boleh, nggak bisa lagi ada dosa, ada kejahatan di situ. Makanya ya Tuhanlah ambil alih dengan kekuasaan dan kedaulatannya Tuhan itu. Karena itu kudus dan suci dan murni. Seolah saat ini Taman Eden tidak ada lagi di bumi, mau dicari sampai di mana nggak ketemu. Sampai kapanpun kita nggak akan ketemu itu lagi. Karena memang Tuhan sudah ambil alih. Nah, jadi kalau kita mau mengetahui dan kita merindukan sungai Taman Eden itu kembali, ya kita harus menerima keselamatan itu. Kita harus bertobat. Gitu. Kita membuka jalan itu ketemu Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Kita bangun Taman Eden, sorga itu ada di bumi ini melalui keluarga rumah tangga kita. Selama kita ada di dunia ini. Nah, selain itu juga kita akan melihat Taman Eden sorga itu adalah nanti. Pada saat kita diangkat oleh Tuhan itu, setelah menerima keselamatan itu, sis. Paham enggak, sis? Paham. Atau masih bingung kira-kira? Sis. Bisa tolong jelaskan Ibu Mariana tentang yang misalnya apa yang ada hubungannya dengan Taman Eden, Adam dan Hawa. Ada tadi yang masih ada hubungannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Iya. Si Adam dan Hawa itu kan jatuh dalam dosa sudah, sis. Itu manusia pertama kan. Iya. Sehingga bibit dosa itu sudah ada sejak keturunan itu sampai kita sekarang saat ini. Dosa ini kalau nggak salah dosa warisan, bener? Selain dosa warisan ya dosa yang kita perbuat ini, kita yang buat dosa juga. Oh. Nah, terputuslah hubungan dengan Allah. Lalu Tuhan itu kan saking dia mengasihi umat kita manusia yang ada di dunia ini. Iya. Iya. Supaya kita ini kembali lagi pulih hubungan kita sama Tuhan tuh. Supaya kita terselamatkan lagi. Ya kita harus bertobat lah, harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Roh kita yang harus dihidupkan itu. Karena sudah menjadi mati. Menjadi mati benar. Roh menjadi mati. Terputus hubungan dengan Allah lalunya. Karena kan roh yang ada di dalam kita ini kan untuk berkomunikasi sama Tuhan. Lah kalau kita terputus nggak bisa terhubung, terkomunikasi ya bagaimana? Tuhan akan mengenal kita lagi. Oleh karena Taman Eden itu suci dan kudus ya sis. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, jadi manusia itu nggak diperbolehkan lagi untuk datang ke sana itu. Makanya dijaga oleh malaikat kerubin itu. Kerubin. Menjaganya. Jadi makanya sampai sekarang pun kita kalau kita mau mencari, mau untuk mendapatkan manat di bumi Taman Eden itu, kita nggak akan ketemu kalau kita melihat dengan mata jasmani kita, kecuali kita masuk di alam supranatural, di dimensinya Tuhan. Ya, supaya kita bisa melihat kembali Taman Eden itu. Karena kan Taman Eden itu kan sorga, Mai, suci, kudus. Yang waktu ada di bumi ini. Namun kan Tuhan yang penuh kekuasaan. Makanya dia mengangkat kita aja dengan sekejap mata. Dia bisa mengubah dengan sekejap mata. Cara Tuhan, dia yang pemiliknya seluruh dunia bumi ini. Dia menciptakan semuanya, sis. Nah, kalau mau menikmati dan mau melihat suasana Taman Eden yang katakan seperti sorga itu, suasananya seperti sorga, sangat indah, sangat luar biasa lah. Ya makanya kita mempersiapkan diri kita ini, sis. Supaya kita nanti akan kembali ke Taman Eden itu.
Di dalam Taman Eden tuh ada sorga. Di sorga itu ya ada Taman Eden, ya ada Firdaus, ada pohon-pohon kehidupan, ada sungai-sungai yang jernih semacam kristal. Suasananya luar biasa indah. Ya sebagaimana suasana Taman Eden waktu ada di bumi itu. Jadi Taman Eden itu nanti kita akan ketemu untuk selama-lamanya. Pada saat kita sudah diubahkan menggunakan tubuh kemuliaan itu, menghadap sidang tahta pengadilan, lalu kita dipindahkan ke bumi baru, Yerusalem baru. Ya di situ adanya Firdaus, ada Taman Eden, ada pohon kehidupan. Paham gak sis? Nah kita melihat gambaran sorga ada di sana. Bagaimana gambaran Taman Eden suasananya waktu ada di bumi. Coba kita buka di dalam kitab Wahyu sis. Kita dalam Wahyu 21 ya. Ayat pertama. Judul perikopnya langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota kudus, Yerusalem yang kudus. Dan aku melihat kota yang baru, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu tidak berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Jadi salah satu syaratnya juga kita di sini tuh, kalau kita mau melihat suasana Taman Eden itu, kita lanjut di dalam Wahyu 22. Namun sebelumnya sudah Ibu jelaskan di ayat-ayat sebelumnya di pembahasan Ibu sebelumnya itu. Ayat pertama, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kalau sis pengen melihat suasana Taman Eden, ya persiapkanlah diri sis. Paham dah? Supaya kita berada di dalam Taman Eden itu nanti. Oh begitu benar. Ya sebagaimana dijelaskan di sini oleh Tuhan. Kan di situ Alkitab benar lah. Iya. Bagaimana indahnya. Oh indahnya ya. Iya. Atau juga sebelum kita kembali ke sana, kita yang saat ini ada di dunia, ya ciptakanlah Taman Eden itu yang ada di bumi ini. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Iya. Melalui kehidupan kita itu. Itu sis. Ada damai sejahtera dalam hidup kita. Dalam hidup kita benar. Iya. Sehingga ketika kita sudah mengalami hal-hal seperti itu dan kita bisa terhubung dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan, sis, di alam supranatural kita itu, wah hebat. Juga kita bisa melihat yang nantinya akan kita ke sana. Suasana sorga itu, suasana Taman Eden itu, sis. Paham dah, sis? Paham. Iya, makanya kalau untuk mendapatkan seperti itu tidak bisa ada dosa, suci dan kudus, penuh dengan kemuliaan Tuhan, sis. Namanya kita saat ini sudah tercemar, terkontaminasi oleh dosa,
sejak dosa keturunan itu sampai sekarang kita sering berbuat dosa, ya makanya kadang-kadang kita tidak merasakan hal-hal seperti yang dijelaskan di Alkitab itu. Paham dah sis? Paham Bu Mariana. Itu sis. Nah, kita kalau selalu terhubung dengan Tuhan itu sis, dalam hadirat Tuhan, roh kita itu yang terus diperbaharui, dibangkitkan oleh Tuhan Tom, sehingga kita bisa sampai ke dimensinya Tuhan di dalam supranatural kita itu bersama-sama dengan Tuhan, melihat suasana yang ada di sana itu. Ibu mau cerita sedikit sis ya. Silakan Ibu Mariana.